Kita mendengar bagaimana pemerintahan Pak Jokowi di akhir masa jabatannya ini hendak membagi-bagi kue kepada ormas-ormas, terutama ormas keagamaan. Apa motif Jokowi sesungguhnya memberikan IUP, izin usaha pertambangan, kepada ormas-ormas keagamaan? Apakah niat Jokowi ini sebetulnya tulus dan baik? Kita tidak tahu. Karena Jokowi adalah seorang pemain dalam kancah perpolitikan nasional yang cukup lihai. Bahkan partainya sendiri pun PD Perjuangan bisa ditelikung tanpa merasa berdosa. Dan apakah kabarnya kita mendengar bahwa Pak Luhut Binsar Panjaitan yang selama ini dikenal sangat dekat dengan Pak Jokowi dan seperti seolah-olah menjadi penasehat pengarah tunggal Pak Jokowi, berbeda pendapat dan berbeda pandangan dengan Bahlil Lahadilah selaku Menteri BKPM, Menteri Investasi dan BKPM, soal penyaluran pemberian izin usaha pertambangan ini. Kabarnya Bahlil begitu bersemangat untuk memberikan IUP ini kepada ormas-ormas keagamaan, tetapi Pak Luhut Binsar Panjaitan kabarnya tidak setuju dengan argumen bahwa ini bisa saja memicu konflik di internal ormas keagamaan, nanti takutnya berebutan soal hasil atau pendapatan dari izin usaha pertambangan ini. Mekanismenya seperti apa tidak jelas. Tapi yang kita mau tanggapi kali ini adalah apa sebetulnya motif dari Pak Jokowi memberikan IUP kepada ormas keagamaan yang tidak layak dan tidak berhak menerima IUP sesuai dengan undang-undang. IUP harusnya diberikan kepada badan usaha, perusahaan yang memang bergerak di bidang pertambangan. Dan itu tidak mudah, mereka harus mampu menunjukkan syarat-syarat dan menyelesaikan perizinan-perizinan lainnya secara administrasi dan birokrasi di negara. Sebarulah bisa mendapatkan IUP. Tetapi ini seolah-olah diberikan dengan cuma-cuma dan diberikan dengan sangat berhasrat, bernafsu sekali untuk diberikan kepada ormas keagamaan. Kabarnya yang pertama adalah NU. Bahlil berkali-kali kita baca di media sosial maupun di media massa akan segera menerbitkan, dan kabarnya Pak Jokowi akan segera menandatangani IUP terhadap Nahdlatul Ulama. Sebetulnya bagi saya tidak masalah mau IUP itu diserahkan ke siapapun, yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi menjadi bermasalah bagi saya karena pola pikir saya menganggap bahwa ormas keagamaan ini harusnya menjadi ormas yang bersih dari urusan-urusan bisnis, urusan-urusan duniawi seperti ini. Ormas keagamaan ini seharusnya tidak dicekoki dengan sesuatu yang bisa menjadi konflik, menjadi sarana yang membawa para tokoh-tokoh di ormas keagamaan ini menjadi pebisnis, menjadi pemain dalam pertambangan yang ujung-ujungnya mereka bisa lupa terhadap misi organisasinya sendiri. Bisa saja nanti di tengah-tengah itu akan terjadi perebutan di internal para tokoh-tokoh. Tapi saya tetap bertanya, apa yang melandasi pemikiran Jokowi memberikan IUP ini kepada ormas-ormas keagamaan? Apakah karena Pak Jokowi ingin balas budi kepada ormas-ormas keagamaan ini karena kemarin terkesan sekali dalam pemilu membantu kemenangan anaknya Gibran dalam kontestasi Pilpres? Saya juga tidak tahu. Tapi sebagai masyarakat wajar kita bertanya, sangat lumrah kita bertanya dan ingin tahu kebenaran di balik ini semua apa. Apalagi kita membaca statement yang berbeda antara Pak Luhut Binsar Panjaitan dengan Bahlil Lahadilah. Apakah dua tokoh ini sekarang retak dan terbelah di kabinet Pak Jokowi? Dengan Pak Jokowi mulai hanya melirik Bahlil yang terkesan bisa masuk bermanuver politik lebih jauh, dan sementara Pak Luhut mau ditinggalkan Pak Jokowi? Tidak tahu juga. Ini kan kita hanya bertanya, menganalisis dan melihat situasi. Tetapi saya ingin menyampaikan, ini adalah mungkin pesan kepada Pak Jokowi. Sebaiknya IUP ini tidak diberikan kepada ormas keagamaan karena terkesan sekali bahwa itu melanggar ketentuan yang ada. Meskipun Pak Jokowi akan mengeluarkan aturan yang baru, tetapi akan sangat aneh ketika ormas keagamaan yang harusnya fokus kepada moral anak-anak bangsa kemudian menjadi pebisnis di tengah bisnis pertambangan yang selama ini dikenal syarat dengan hal-hal yang ya mungkin tidak elok untuk diucapkan. Saran saya, Pak Jokowi membantu ormas keagamaan tidak begitu caranya. Itu cara yang salah. Banyak cara membantu ormas keagamaan dengan cara yang benar. Salah satunya mengalokasikan
dana bantuan yang besar kepada ormas-ormas keagamaan ini dari APBN daripada memberikan mereka IUP yang melanggar ketentuan, melanggar aturan. Tapi ya itu tadi pertanyaan paling menarik di semua ini. Benarkah kira-kira Pak Jokowi mulai tidak melirik lagi Pak Luhut dan lebih melirik Bahlil yang kemungkinan masih akan bermanuver politik panjang dan bisa dipergalak oleh Jokowi untuk melindungi kepentingannya nanti ke depan? Kita tidak tahu.